kemungkinan di Indodax di freeze dulu. Dan kalau misalkan mau bicara ke depannya, mungkin kalau ke yang paling dekat untuk cek setelah migrasi ke V3 ini ada di Hotbit Om. Nah, setelah di Hotbit ini mungkin kalau gitu kan, kalau ini ya kedepannya lagi ada untuk cek ke Indodax, ya kemungkinan mengikuti dengan regulasi. Jika dengan keadaan supply saat ini ya USDT Om compare-nya, bukan lagi rupiah. Begitupun juga di Hotbit. Berarti di awal itu ngegas Hotbit, terus nanti next ke Indodax patokannya harga yang di Hotbit gitu mungkin ya Om? To be announced Om, untuk teknikalnya kedepannya karena belum terjadi juga. Iya. Iya. Sama ini satu lagi aku lupa lagi. Apa? Tadi soalnya udah siap sih pertanyaan, cuman tadi agak lama jadi agak kelupaan. Oke, next aja sih ke teman-teman yang lain dulu, nanti saya tanya lagi. Siap. Terima kasih Om Jax. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas Om. Teman-teman, tadi sebelumnya aku belajar di Telegram tentang ASIC Plus, dan ternyata teman-teman, ASIC Plus itu apa ya, dalam rangka perbaikan jaringan ke yang lebih baik, kata Mas Anang seperti itu. Tapi setelah saya tadi migrasi, ternyata penurunan apa ya, jumlah supply dengan seperti, jadi pengurangan 1000 lagi. Jadi kalau dari F1 ke plus tuh itu sekitar 1 juta penurunannya, ataupun redominansi apa sih, redominasi harga sehingga tidak gejolak masyarakat. Sedangkan seiring ya intinya sih penyederhanaan gitu. Tadi saya kan dari F1 ke ASIC Plus itu kalau nggak salah 1 juta penurunannya. Nanti dulu. Ini 4 ASIC ini ASIC BSC. Nah, ini yang kontrak, sedangkan itu kalau yang ASIC Plusnya itu belum ada smart kontaknya, jadi masih tersembunyi kayak gitu. Jadi kayak di lock tadi, apain sih nggak tahu. Jadi aku nggak bisa tahu smart kontrak di ASIC F1 nya, ASIC Plusnya tuh. Nah, ini smart kontak yang ASIC 1. Aku pakai Metamax ya teman-teman ya. Nah, ini sisanya dari F1 sisanya segini, dari F2 sisanya segini teman-teman. Dan tadi ketika ada masih ada di Indodax, yang saya tahu nanti itu nggak diperjualbelikan lagi di Indodax. Nanti katanya ada pemberitahuan dari pihak Indodaxnya, jadi kita lihat aja. Terus untuk setelah tanggal 23 itu nanti ada penyesuaian harga. Jadi kalau kalian pengen sesuai dengan harga sekarang, maka jadi 1:1. Jadi misalkan 1 juta ASIC F1 sama dengan 1 ASIC Plus misalkan,
atau 1000 ASIC F2 sama dengan 1. Kalau saya ngelihat tadi di upgrade apa namanya, upgrade ASIC nih, ASIC. Nah, kalian kalau pengen upgrade itu di sini teman-teman, lihat di IG aja, ASIC di IG. Nah, kita lihat ini ada pemberitahuan. Terus kita lihat di sini. Nah, upgrade ASIC Plus. Nah, waktu itu misalkan ininya berapa ini? Ininya 2, misalkan ininya 5.000, maka jadi 5 ASIC yang di-upgrade ASIC Plus. Saya tuh kalau nggak salah ngeliat mah kayak gitu. Jadi penurunannya itu tapi nggak tahu juga sih, nggak tahu. Setahu saya mah kayak gitu ada tulisannya, tapi saya nggak bisa kasih contoh sih ya. Mungkin kita lihat melihat cara upgrade upgrade ASIC biar nyakinin, nggak tahu salah nggak tahu benar teman-teman. Upgrade, aku belum tidur gara-gara ASIC teman-teman. Cara upgrade ASIC, video ASIC ASIC. Nah, ini part 2. Halo, perkenalkan saya Febrian atau biasa dikenal sebagai Wortel Mas. Saya adalah salah satu konten kreator di YouTube. Saya bermain game FPS dari umur 11 tahun. Apakah saya jago? Yang jadi coba nah, ingat ya guys, ini dia situsnya guys ya. Bisa pilih yang ASIC yang ini. Nah, sudah connect ya guys ya. Nah, ini kan misalkan ASIC 1 kan ininya 20 juta. Sudah connect ya. Nanti sudah ketika connect. max Sudah connect. Nah, ini sudah ada balance saya. Oke, setelah itu kita akan pilih max. sama juga sih. Oke. Upgrade. Saya berarti salah ngeliat. Enable dulu. Enggak pengurangan. Maka itu ya. Oke. Oh, enggak ngurang teman-teman. Nah, di sini Tadi saya buru-buru sih F1 F2. Nggak tahu juga sih. Nggak tahu pengurangan apa enggak sih. Sekarang coba yang ini. Yang ketiganya. sudah terupgrade ya ke supaya kita ke ini kan perusahaan sudah terus yang ini plus ya, ini kita klik drag to set saja, selesai. Setelah itu kita upgrade ke V2. Oke, yang murah ya, 64 aja. Kita enable. Nah, jika perintah seperti ini kita lihat. Berarti teman-teman di sini masih dengan belum tahu perbandingannya berapa, belum tahu ini. Karena ini sesuai dengan angka yang di atasnya. Nggak berkurang 1000, nggak. Berarti belum tahu. Jadi kita tinggal nunggu aja, tapi yang saya tahu harganya itu nanti akan berubah. Nggak tahu juga, bingung itu. Apa beda jaringan atau gimana tuh? Intinya kayak gitu teman-teman. Terus nanti ada pemberitahuan di Indodax-nya juga.
tapi sampai sekarang belum ada pemberitahuan aman atau tidaknya. Gitu. Aku juga nggak tahu ini gimana sih. Mungkin nanti next episode aku nyoba bikin tutorial, tapi udah ada tutorial cara migrasi. Ya udah, apalagi yang tadi tuh katanya nanti ada pemberitahuan di Indodax-nya. Kita bacain komentar aja teman-teman. Makin gak ngerti si Anang, jadi yang di Indodax nggak bisa dijual katanya gitu. Bang, misalkan punya saldo di Trust Wallet ASIC token itu harus migrasi, wajib migrasi om. Kalau dari ASIC F1 ke ASIC Plus caranya gimana ya om? Smart contract ASIC Plus? Enggak, saya nggak punya tel om. Saya sudah swipe tapi nggak muncul ASIC Plus, apakah lock dulu ya om? Smart contract ASIC Plus ada setelah launching tanggal 26, migrasi nggak perlu smart contract om. Oh gitu. Terima kasih banyak om atas jawaban saya selalu. Jadi kayak gitu, jadi smart contractnya tuh nggak ada gitu, nggak muncul. Terus betul om, di lock sementara, nanti akan didistribusikan dan muncul wallet kita setelah launching tanggal 26. Segera listing di Hotbit. Oh gitu. Ntar migrasi jadi ASIC Plus Pro Max Tour. Gan jadinya yang di Indodax didiemin aja atau tetap migrasi nih? Karena anehnya Indodax nggak ngasih clue apa-apa. Wajib migrasi om, nanti di Indodax nggak akan dipakai. Jadi nanti nggak akan dipakai gitu. Kelebihan ASIC Plus, apabila sudah di upgrade bisa langsung ambil uang sama senang di rumahnya. Project dimana baru jalan 1 itu pun masih beta, udah migrasi 2 kali. Nanti ada ASIC Pro, ASIC Max plus ASIC Jos. Setelah ASIC Plus mungkin bakal ada ASIC Wow dan ASIC versi lainnya ASIC Jos. Itu sih baru listing di Indodax belum beberapa lama, wajib disuruh pindah lagi dari V2 migrasi ke ASIC F Plus yang wajib di TW apa sih? Wajib di yang wajib migrasi ke ASIC yang wajib di Trust Wallet TW itu. Yang ngejual bandarnya lah yang memperharga, terus yang untung siapa dan kemana uangnya? Belum loss bang, soalnya belinya di harga 11 sama bro, tidak bisa dibuka juga, kocak ama sih bang harga ibu. Oh ini udah lewat teman-teman. Jadi kayak gitu teman-teman. Orang-orang pada masih bingung soal ini. Jadi barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, silakan komen, nanti aku bantu jawab. Tapi yang tadi saya tahu mah nanti ada pemberitahuan dari pihak Indodax-nya. Dan nanti itu harganya beda dengan sekarang. Tapi nggak tahu juga. Dari yang tadi aku nanya-nanya soal di Telegram pada nggak jawab. Nih saya nyoba ke Mas Anang Hermansa. Mas nggak belum checklist 2, nggak lagi sibuk. Nah ini dari I'm Crypto. Saya nanya, Min, apaan? Katanya dia, untuk upgrade biar nggak kena gas fee gimana? Harus pakai gas fee kakak? Gitu. Oh gitu, nanti V2 tetap ada, nggak ada lagi jadi Access Plus. Jadi nggak ada lagi kata
si AM Pro. Yang di Indolux kalau belum di-upgrade gimana, harus upgrade kakak, ikut stepnya seperti di grup pin message, harus migrasi ke ASIC Plus ya kan, ntar tokennya hilang kalau kata AM Crypto. Barangkali ada orang yang nggak tahu gimana. Nah, khawatirnya saya kayak gitu. Tapi tadi ada yang dapat info, tapi nggak tahu bener enggak. Katanya sih harganya beda, nggak kayak 1:1 lagi gitu. Seperti itu. Min sampai tanggal berapa harus di-upgrade? Nah, ini jawabannya. 23 Om, batas terakhirnya tanggal 23 sebelum jam 23 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum jam 23. Kalau setelah tanggal itu token di Indolux akan tetap aman. Nggak ada jawaban, teman-teman. Dari David. Nah, ini ASIC token. Ini yang udah dijawab lagi. Nah, ini dari Wan. Kalau setelah tanggal 23 ASIC token tetap aman, diusahakan wajib migrasi ASIC Plus dikarenakan ASIC F1, F2 ke depan sudah tidak digunakan. Tapi masih aman atau bisa dijual di Indolux, kata sayanya tuh. Jual beli di Indolux hanya sampai tanggal 23, kata si Wan. Kalau setelah tanggal 23 ASIC di Indolux akan tetap aman. Maaf, saya takut salah info, tanya ke admin ASIC ya, saya bukan admin holders juga, kata Julian. Nah gitu teman-teman, mungkin ada yang tahu perbandingannya berapa dan supply-nya berapa si ASIC Plus, dan nanti kalau misalkan nggak dimigrasi kayak gimana untuk orang yang nggak tahu gimana. Ya aku juga masih penasaran gitu. Aku juga sebetulnya di Indolux masih ada beberapa token sih belum saya kirim ke MetaMask. Jadi nyisain dikit lah gitu. Oke. Nah, ya udah, mungkin barangkali ada pertanyaan-pertanyaan bisa saling komentar. Kedepannya kalau pertanyaan dasarnya kedepannya gimana kalau yang nggak tahu ataupun belum migrasi gitu, mungkin harganya lebih mahal atau gimana. Dan juga untuk upgrade juga nggak hanya orang-orang tertentu yang tahu, mungkin ada kelebihan, entahlah, katanya sih 1:1 kelebihannya. Mungkin ada keuntungan ketika kita awal untuk ngupgrade-nya. Ya udah, mungkin sampai sini aja. Thank you semuanya, see you next. Silakan saling komentar.